La tahsinallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tadarra'na Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadarra'na ilaika ya Rabbana ya Hakka ya Nur an tarzukana jami'an sadadan fil qawl wa ikhlasan fil amal wa an tu'tiyana al-hikmah fa innahu man utiya hikmah faqad utiya khairan katsira. Allahumma fahimna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Tayyib para jamaah, bapak-bapak al-mukarramun dan ibu-ibu al-mukarramat. Alhamdulillah pada malam ini tentu nasabah izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintai kita sehingga kita diberikan taufik untuk berselenderengi sempaja mengeribita berjamaah. Kemudian kita menunggu datangnya sholat isya. Sebelumnya kita isi pengajian dengan materi yang disebutkan tadi, materi tasawuf. Taib, kita ulang-ulangi bahwa di antara definisi tasawuf, qala Abu Hasan As-Sasili rahimahullahu, at-tasawwufu tadribun nafsi 'alal ubudiyah. Salah satu pengertian tasawuf adalah, atau tujuan tasawuf adalah melatih diri untuk beribadah. Ilati fikuhi carana ipak biasa ilati ale untuk fokus beribadah. Memang ibadah sebenarnya itu kalau kita baca kitab Al-Ibadah karangan Yusuf Al-Qaradawi, semua aktivitas dunia bisa dijadikan sebagai ibadah. Tapi ada yang namanya memang ibadah khusus, ibadah fokus, misalnya sholat, berzikir, baca Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita bertasawuf untuk melatih diri menekuni ibadah khusus ini. Misalnya sempajang, puasa, zakat, kemudian zikir, terutama nanti zikir-zikir ini. Maka oleh karena itu di dalam kajian tasawuf kita diajari, nah Pak Guru ki, maka ada magi sebenarnya nangkaki beribadah. Artinya semakin kita mengerti tadi, semakin ini sengireket tujuannya, asabarna atau hikmana, memuara iman cai dorongan riseseta untuk lebih giat beribadah. Nah, dalam hal ini dalam kitab disebutkan bahwa beribadah itu yang pertama adalah hakul ubudiyah, kewajiban sebagai hamba. Kewajiban sebagai hamba artinya ana sabab ataki reken ataki ya memang semestinya kita beribadah maka syukur Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hakku syukrin ni'mah, kewajiban syukur nikmat. Nah, sebab kita sebagai konsumen nikmat, artinya penikmat yang menikmati nikmat Allah, maka itulah sehingga menjadi kewajiban kita untuk beribadah. Maka selama kita jadi hamba, selama kita masih atanna Allah Ta'ala, maka selama itu kita juga wajib untuk beribadah. Dan ingat, selamanya kita tidak pernah akan berubah
daripada sebagai hamba. Saya ulangi bahwa kita akan senantiasa sebagai hamba dan tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Kedua meje puang Allah tasal bu'atah. Kenapa saya singgung yang seperti ini? Karena ya sebenarnya tidak banyak, tapi ada biasa juga kita tasawuf mengajarkan bahwa seolah-olah dia bersatu dengan Allah sehingga dia memiliki kedudukan bukan lagi sebagai hamba, sehingga seolah-olah kewajibannya untuk beribadah sudah gugur. Ya. Padahal kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah pula di Mi'raj siruntuk Allah Ta'ala. Dan rekiri di onrong yang tidak ada makhluk yang mencapai tempat itu, begitu tingginya kedudukannya Rasulullah. Tapi lesu pole Mi'raj agana sepung Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Masaro pacingi puang Allah Ta'ala yang kesuruh pura palam peni atanna. Berarti tetap ya atah. Padahal pole ni roh Ipa Mi'raj di tempat yang amat sangat tinggi, tidak ada yang pernah mendatangi di sana makhluk kecuali beliau, tapi lesui tetap mupi menjadi hamba. Oleh karena itu dek gagah lalai maka kita berhenti jadi hamba, pokok tetap ke atas. Dan selama kita atas maka pasti kewajiban untuk masompa lori puangi puata. Yang kedua adalah hakki syukrin nikmat. Kita beribadah karena sebagai syukur nikmat. Nah, selama kita menikmati nikmat Allah, maka selama itu wajib kita untuk beribadah. Nah, fikiri kira engkaga sewa betul, engkaga saat-saat yang kita lepas dari nikmat Allah. Tidak ada. Pertama mundur ke kulino nalino puang Allah Ta'ala, berarti menghirup udara puang Allah Ta'ala. Demikian pula dengan fasilitas-fasilitas lain, pakaian, makanan, minuman, boleh kumana puang Allah Ta'ala kita ini menikmati. Maka dengan demikian disitulah wajibnya kita beribadah. Nah, sebab kita sebagai penikmat ibadah. Dalam kajian tasawuf, kita harus kaji. Nah, langit kesadaran. Maka diupayakan nih. Ajak namanya de nikmat dunia murasakan. Kemudian upayakan nih pemegai syukurmu. Ajak nak tak balik. Jangan terbalik. Betulnya jangan terbalik. Ya kiam memegala dek nikmat duniawi yang murasakan. Nah dek namega ibadahmu tak balik. Sila dek itu matu pertanggungjawabankan. Jadi upayakan. Tidak banyak nikmat Allah yang dirasakan, tapi mega syukur tak mega rekem ibadah tak. Jangan justru terbalik. Mega lah dek nikmat Allah dirasakan di dunia ini, nikmat dunia bukan nikmat agama. Tapi justru kurangi pakasiat tak. Nah. Itulah sehingga dalam pemikiran tasawuf, pemikiran mereka ya, biasa bertanya umpamanya ditanya saya tahu magi tenja oto aku ngil dia misalnya ini contoh oto agam umpamanya Fortuner lah. Maka ya ko Fortuner ya ko solar ipakai angin upuji magengkoy ya ko bensin magala mali bensin. Maka dia namanya mudi bute masak dia muli angin bensin oto na lagi muli. Jawaban tasawuf mengatakan cocok nih bisa sama kada boleh meli angin bensin. Tapi berarti kalau saya pemakai mobil mahal, ini contoh mobil mahal, berarti nolnya pengali bensin atau berekeng 500 bisa bulan, tapi iya sampai 2 juta satu bulan. Berarti mega nikmatnya Allah Ta'ala urasakan. Untuk moya koi oleh mimbangi dengan ibadah. Jangan sampai mega nikmat Allah rasakan,
na luru dek na simbah sibau ibadah kuluri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan makanan-makanan. Oleh je saya nasa meliwi, alhamdulillah, oleh meliwi makanan-makanan yang harga 600.000 satu porsi. Tapi mari pada nak kaya miro 50 sabutel di. Kadero pikiri ki makanan. Ya ko liwi tasik de juta ta 500 sabu berarti saya termasuk orang yang banyak menikmati nikmat-nikmat dunia. Nah waktu kita orang siapa tahu megalak dak nikmat dunia ku rasakan. Nah dik boleh mimbangi mina sebab pemega itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matu. Ya kok kita berbicara nanti kita akan nanti bicarakan ini tentang suhud. Tentang suhud sebenarnya salah satu pengertiannya bukan bahwa kurangnya penghasilan. Nih. Bukan karena naga jama-jaman dan kurangnya penghasilan, tapi adalah bagaimana menahan diri untuk tidak banyak menikmati. Karena Nabi Sulaiman demikian. Nabi Sulaiman amat sangat kaya. Nah, perintah jinnya untuk melangi ulawang. Istananya terdiri dari emas. Tapi beliau tidak selamanya makan makanan yang enak. Tapi terkadang beliau hanya makan dengan roti kering yang dicelupkan di air supaya gampang untuk dicerna. Engkau pematu tamuna napa nara makanan-makanan yang enak. Jadi suni pengen kita beribadah pertama hakul ubudiyah. Kewajiban itu sebagai hamba dan kita tidak pernah akan berhenti menjadi hamba. Yang kedua, hakku syukri nikmat, hak sebagai syukur nikmat dan kita tidak pernah berhenti meskipun sedetik. Boleh jadi setengah detik, tidak pernah berhenti dari menikmati nikmat-nikmat Allah. Maka dengan demikian kita pun juga tidak boleh berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga enteng sebenarnya terkadang enteng kalimat-kalimatnya. Faskurullaha wa la tansahu. Engerangi Allah taala ajak melupai. Enteng mir enteng tapi ya kuiti ni ko tasawuf nalati ni upayakan ni ajak lalu apa ini contoh ajak lalu nasu mutama napasmu tanpa ingat kepada Allah. Nah sebab ia tu napasmu pakai boleh ku puang Allah taala mu pakai ambai masuk mutama manapas mu lupai makada puang Allah taala tu melakukan napas. Paling tidak ya ku angkat kita kalupa kemudian maringarani subhanallah astagfirullah nasa isadari sion nair makada walu pesion nair melangak nikmat nyawa masuk metamai. Jadi seperti itulah sebenarnya di antaranya kajian-kajian dalam tasawuf. Jemaah rahimakumullah. Nah selanjutnya sekarang kita akan masuk kepada fokus melatih diri untuk beribadah. Tapi udah dirampe biasa bahwa dalam beribadah ini ada rintangan-rintangan, ada tantangan-tantangan. Pura rampe biasa angka syaitan pakali aliki. Angka nafsuta pakutukutuki. Dari rampe roh. Angka syaitan halak-halaiki pakali aliki, kemudian angka nafsuta pakutukutuki dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga yang menghalang-halangi kita dalam beribadah adalah ad-dunya wa ma fiha. Lino dan dia lisekna. Lino dan dia lisekna. Wa dab'uha innama huwa bitajarrud anha wa sudu fiha. Untuk melawan rintangan ini lino reki bersertisinya maka mesti kita harus mengisolasi diri itahangi ale polikulino wa zuhdu fiha dan zuhud di dalamnya
Apa yang dimaksud dengan zuhud? Lawannya zuhud ada ragiba fiha, mencintainya. Berarti zuhud tidak mencintainya. Artinya arti-arti sederhana ya Allah. Arti-arti sederhana. Zuhud lawannya ragibah, mapoji. Berarti zuhud fiha berarti dekna poji kulino. Ini untuk menyingkirkan rintangan ini, rintangan dunia ini. Wa inna ma lazimaka hadha tajarrud wa zuhdu li amraini. Kemudian rampian dikeruta ke Makkah majapuna kamu harus zuhud kepada dunia. Ya talibal ibadah, wahai orang-orang yang mencari ibadah. Tuannya yang melok dibagi fokus untuk beribadah, maka mesti harus zuhud di dunia. Karena dua hal, li amraini. Pertama, litastatima laqal ibadatu wa tuksir. Sarikuam mengi odingi istiqamah ibadam. Menendungan masukna wa taksir kemudian bertambah banyak. Odingi menendungan oditema tambah banyak. Nah sama makwe kajian nakwe narampi makkada fa innam nafsa wahidan wal qalbu wahid. Iaitu nasa alemu sedimi atimmu seditomi. Nah, ia kuyaro tubuhmu sedie atimmu seditomi mupake si mata-mata untuk lelungi lino berarti dekna tugaga mupake untuk lelungi akhirat. Maka siwian lelungi akhirat. Nah, sebab sidimi fa inna ragbata fid dunya nasaba ayatu papuji kulino tusgiluka amma zahiruka wa akan menyibukkan kamu napasibu ko imma ega lahirmu atau imma ega batinmu. Angka lahir tak tubuh tareka ye angka tu atita narampe ko andi kurta makada ia tu papujimu kulino ia natu matu nahalangi wi lahirmu dan dia nahalangi tei batimmu. Napa sibuk kok? Napa sibuk ilahirmu nasabak sapai lelungi kemudian napa sibuk atimmu nasabak pikiri-kiri. Napa sibuk ilahirmu nasabak lelungi reke kemudian napasibu iatimmu batimmu bil iradati nasaba menginginkan pikiriki wa hadisin nafsi dan pikiriki wa kilahuma yamna ibadati dan keduanya itulah yang mencegah dari ibadah. Meskipun nanti kajian-kajian di dalam ini ya perlu juga dikritisi, artinya sebagai bahan pertimbangan sebenarnya. Seperti ucapannya di sini Umar bin Khattab. Apa kata ucapannya Umar bin Khattab? Maka dia perlu tahu Umar. Contoh, menengengi engkau tahu. Mulai pak depungi bainal ibadati wal tijara. Mulai pak depungi dangkange si bawa ibadah, tentu ibadah khusus nama masuk ibadah khusus agar nasa Umar maka ia yang mampu melakukannya. Kenapa? Karena Allah telah mengkaruniai kepadaku tubuh yang besar dan kekuatan yang besar. Baca saja rekan, Umar kan termasuk orang yang kuat matandre. Makanya meluput tahun, makanya ketika terjadi ada pembagian baju, pura ciceng nasambuk paling na baju sampai diprotes sama rakyatnya. Kenapa sampai Umar dapat dua baju? Ini nasa tasik di tema dia dua nala. Maka dia kan ia melopok kak. Ia ku becu cek dimi wala berarti odi pai tau tuku.
Kemudian ini pun baju yang kedua bukan miliknya rakyat, tapi anuna anak kuala pos tambungi 50 tahun memang. Kemudian Umar bin Khattab ya kalau berburu pedang tombak di tangan kiri kanannya, kemudian macam di tangan kirinya. Nakemir bacangir. Pokoknya kuat. Lalu beliau mengatakan menengeng engkau tahu mole. Lalu lak de telino. Kemudian apa tujuh ibadana. Kadang perlu tahu marai iya nai mole. Nah, sebab iya purana karunia ka fang Allah Taala kekuatan yang besar. Dan Papuje kulino dikritisi mati artinya dikritisi ya, kita bisa pikirkan. Kita memang terkadang kita jangan beralih cerita, alih kami terkadang cerita. Apa guru toni, mapangin patoni, mapara kasapitoni, kemudian mak galutoni. Aduh, maka jangankan salat tahajud. Yole kira-kira mat tahajud mapa mula ele. Purba jua subuh mas jua subuh toni, loni galungnya. Tapi pitu lesi kantor oleh kantor matu, lesuki pula kantor lo seki mapan de saping. Kemudian pula para sapi arawe kan kesempatan lo pangimpangi. Kira-kira yole mu pa kira-kira mu tok mas jua tahajud. Nah, irma so sek dimi tubuh tai. Sek dimi tubuh. Dan kita terkadang memang boleh ni zaman-zaman nah pangimpan na kaya rek kedarena ya ku jumai biasa na muji nole na menrek boleh dek tona nole ku mani pandu-pandu na matinro capu tanaga ipake lalungino ini kuni perlu ya senge suhut nah sebab jangan sampai capu tanaga untuk lalungilino sek dimitu tanaga atas sek dimitu buta. Yang kedua adalah pikirat tasi. Ya koi po jilat de lino iaro pikirat tulil jama-jama ngemani tulil lino mani pikiriki. Sehingga iaro onna to sibu na sabaan kamu pa tepena na pas semua alena lo mak juma. Tapi tamak si ku masih akatok batawe tindro si kasih na sabali teko na. Liu teko na. Atau boleh jadi dek nama tindro tapi napo jilat dek lino angka ni ku masih itu bunda tapi atin kamu piku pasai angka mu piku antro angka mu piku saliwang ini hebat tuan naik nah hala gara-gara papuji malah dek kulino sehingga nah halangi boleh ku ibadai imma iga tanaga tajasmanita nasabak lelungi reke mak jama kemudian imma iga nasabak pikiratta atita nasabak angke simata ipikiriki. Taib jamaah rahimakumullah. Ini nomor pertama nak. Kenapa mesti kita harus suhud di dunia? Kenapa mesti harus suhud di dunia? Pertama ia naritu serikuam mengistiqamah ibadah wataksiru kemudian tambah megai. Tambah megai reka sampai jata tambah megai. Wasani kemudian yang kedua minal amrain annau yuksiru qimat amalik. Serekuang mengi ya suhud tikulino tujuanna serekuang mengi iya ron kualitasna ibadata matandriwi sampajangi misalnya sampajangi dek tu na pada mana nole pada don rakan pada sampaja patan rakan pada aror rakan dan lain sebagainya tapi kita harus paham boleh jadi kualitasnya berbeda. Makuti ibadah pada duan rakam tapi kualitas edek. Nah salah satu di antara sebabnya adalah hubbud dunia ini adalah cinta kepada dunia atau tidak suhud di dunia. Itu salah satu penyebabnya. Nah rampai Nabi ta makada qala sallallahu alaihi wasallam rampai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadana rakaatani mir rajulain
alimin zahidin kalbuhu khairu wa habbilallahi jalla jalalu min ibadatil abidin min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahar. Duan rakan sempajanna tongke pak disengenna kemudian zuhud atinna suhuti apunere ke zuhud kuatinna masaro kesingi masaro napoji puang Allah Ta'ala daripada ibadahnya orang-orang yang hanya beribadah doang, maka siap bawami ila akhir dahir abadan sarmada selama-lamanya. Hadis Nabi tak duan rakan sempajanna urane kepak disengen narekeng zuhud toy kulino suhud, maka itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya ahli ibadah yang tidak suhud selama-lamanya. Betul ya ko 10 tahun beribadah 10 tahun, ya ko 20 tahun beribadah 20 tahun. Jadi yang kata tu biasa dia sampai makada sampajan sunnahna ulama rakataini li alimi sampaja sunnahna panritai duan rakaan melebihi daripada 100 rakaatna sampajana yang buka ulama ibadah. Ada lagi rakaatal lil arifi khairu min alfi rakaat li ghairi arif. Sirakas sempajana arif arif itu kalau kajian guruta umpamanya guruta profesor doktor biasanya ada guruta menteri agama Nasarudin Umar itu ada arif nanti ada abid ada alim ada arif. Arif itu lebih tinggi daripada sekadar alim. Nah, 1 rakaat solatnya orang arif itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang bukan arif. Jadi kami itu tingkat-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan pada mereka, pada jumlahnya, pada jumlah kualitasnya berbeda. Nah, salah satu di antaranya manfaat zuhud di dunia adalah serekuang mengiru kualitasna ibadah lebih tinggi dan banyak hadis-hadis rampai. Rata-rata yang arif itu mesti zuhud, memang yang arif itu mesti zuhud. Sehingga Hadami hadis mengatakan boleh jadi 1 huruf dari tasbihnya orang arif yang zuhud ini itu dapat pahala dengan 1 kirat gunung Uhud, gunung yang amat sangat besar. Sedimi rupu pole ku tasbihna ya makre ke subhanallah sinna bawang sudah dapat pahala seperti gunung Uhud. Padahal ya roidikku melukir untuk ya roh pahalai meteta pawat dipakai si japah 2 japah nasabah aga boleh mikro hadis saya bawa makada nigi mendatangi melayak orang mati sampai mensolati maka dapat pahala 1 kirat gunung besar itu dikiaskan dengan gunung Uhud yang besarnya sampai 7 km, kemudian lebarnya sampai 3 km. Kemudian ia konantara silau kuburu sampai selesai dikuburkan, maka dia 2 dapat gunung besar. 2 japot dipakai. Tapi yang arif onnae harfun min tasbihihi 1 huruf dari tasbihnya itu pahalanya sudah dapat menyamai 1 gunung besar. Nah, kunia perlunya sing engke arif zuhud, alim zuhud. Malahan tapi tapali liwat tosya itu kajian tasawuf sebenarnya ya ada juga yang perlu kita kritisi.
Sebab angka betul biasa tak pelik liwak reken, tapi menjadi paling tidak menjadi pelajaran rigi. Seperti misalnya ni ya. Ada seorang ya apa tasawuf singgah di suatu kampung. Kemudian macam berjamaah ke kampungnya. Si minggu mula macam berjamaah. Tapi tungke toli umat berjamaah, toli tani kuimange tak dampang faham. Ya toli tani kuimange makada ya idi tunasa aga jamaah. Nah dek ka aku minta terjamaah nasa namuan ritumik tolong ka tumik berjamaah. Aga naseng fa Allah taala najamingi atanna ia di ena taat apatah lagi pasti najami atanna yang ketaat. Baik. Lewat satu minggu angkas makutana si pengen. Tadi poin maka ada harga sebenarnya itu ijama-jama. Aga sinaseng Eropa Allah Ta'ala olo-olo lagi dapan apalagi atanna di tawin apan. Baik. Lama-lama kelamaan aku tanah sih Rona heran nggak seding artinya ragu kak seding jadi mape bali Rona maka dah oh sebenarnya iya tuh engkau tahu sogi tanggungi kehidupanku napa maka dari Rona puai oh alhamdulillah napi tenang asa sediatiku tapi tenang hatiku. Aga nasang ona adalah batasawuf pura. Seorang sufi mengatakan, fuaimak. Ini wasa taliwat tu ye. Samana di melok ka kada isam pajaku. Na sabak selama ye wangga ide nasa macue ku fuaimang ya de ega aga suhutna. Na pada da pikiri kilino lebih percaya tahu daripada puang Allah Taala. Betul na biasa tataneka maka da politik da lihat maka da politik puang Allah Taala sama ada sedih tema tepe maka lama nika engka tau sogi jamin kenapa ki mata tepe. Taib jamaah rahimakumullah. Ini nanti zuhud nanti kemudian terkait dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki ini. Jadi dua sebenarnya na perlu suhud. Yang pertama onnae litastaqima ibadatuka sariqam ibadah istiqamah. Betul menenung iseng istiqamah bukan hanya sekedar menenung bukan. Tapi ya seng istiqamah dia dapat aja minre sama teruk. Bertuana hari ini lebih baik, lebih berkualitas, lebih banyak daripada kemarin. Jadi asa minre mataru. Dia istiqamah. Kemudian watuksir kemudian tambah banyak. Yang kedua, tujuan tak sarekwam mengisuhut di dunia adalah yuksiru qimata amalik sarikwam mengitambah megai nilai ibadamu wa ya'dam qadarahu wa syarafahu kemudian tambah malupai nilainya qadarnya. Karena itu tadi hadis ada rampai bita makada rakaatani tentu contoh mie rakaatani 2 rakaat min rajulin dari seorang laki-laki alimin zahidin yang suhud itu lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah selama-lamanya. Taib. Fa in qulta fama makna zuhdu fid dunya wa ma haqiqatu salik. Tamani. Ya ko angka ko makutana. Kadang dia geruta fa in qulta. Ya ko angka ko makutana fama makna zuhdu fid dunya wa ma haqiqatu salik. Aga sebenarnya ya sesuhud kulino. Aga to hakikatna. Dan tentu makutana ki ya yang semet tu pengarangan seng maka dia pasti makutana mana ngi maka da agar ya sesuhud maka ni kue paing kulta ya ko angka ko makutana maka da agar ya sesuhud kulino
Wa ma hakikatu zalika, dan apa hakikatnya? Fa'lam anna zuhda inda ulama'ina rahimallahu zuhdani, maka ketahuilah bahwa zuhud menurut ulama kita zuhdani ada dua macam. Yang pertama makdurul lil abdi, zuhud yang disanggupi oleh seorang hamba. Wa suddun gairi maqdurin, kemudian zuhud yang tidak disanggupi oleh seorang hamba. Nah, tapi pembahasannya nanti agak rinci. Sebelum kita masuk ke agak rinci ini, kita perlu kembali jelaskan kembali bahwa yang namanya zuhud itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berpenghasilan. Karena kenapa? Zuhud itu adalah perbuatannya hati. Jawari anggota badan ini bekerja, kemudian zuhud itu adalah perbuatannya hati. Makanya ada suatu riwayat, hikayat. Ini bukan riwayat, hikayat. Engkereken kuro kampunge tosogi serpek bola si bawa to kasiasi. Tosogi serpek bola si bawa kasiasi. Ero to sugi eya bola batu mah tingkat-tingkat. Mega to parkir kuyawana. Ero kasia-sia gubuk-gubuk. Mapatulun masih je. Sininna angke lalo. Sininna angke mintai to lima kadamanang. Ero na sekasia-sia kumilino kasiasi. Tapi kuah herak matu sogi talanggalanggai. Mapatulun masih je mas sempajam. Taib. Kemudian irona satu sogi megarotona megato perusahaan kumilino kasiasi kumilino sogi, tapi kuah heramatu iritatosi kasiasinna makro pemikiranna. Tapi alhasil ini hikayat, ilustrasi, kenapa nanti ketika sudah di akhirat justru yang muro kasiasi betul ku akhirat. Ia onna sogi ia mutu sogi ku akhirat. Jadi masapa itu maka dah agak pasta bernaya. Nah biasa mak kira-kira mana ngi tahu maka dah kasiasi kumilino kasiasi. Sogi matu ku akhirat. Ia itu sogi kumilino sogi tapi ini matu kasiasi ku akhirat. Nah sahabat Denis sengi makada justru ia naroto sogi suhud, justru ia kasiasi dia suhud, kasiasi tapi dia suhud. Jadi bukan tanda-tanda zuhud itu kasiasi, bukan. Nah, agak butinna ia ro kasiasi onna ro apun dengan kasiasi di micere kecere nasi di tulipaki mak jenne sewa waktu angka tomalai tadengir cerena. Woi, si minggu 2 minggu nala ulat dek napanya mana nak manukuk. Tahu cilaka pa yenis sama kada ciri upake mak jenne na nala ninno nasang. Tahu cilaka di sisa gaga pikiran di sisa gaga persibuana malah bersedih dengan kehilangannya itu. Berarti dek na mega warang paranna tapi ia orang paranna malah dek senak na furiati, malah dek senak na puji. Berarti ia na riasa ngedi na suhud. Sementara ia rona tu sogi magi na ku akhirat tetamu tu sogi. Nasaba lahiran na memang mega orang paranna tetapi suhud atinna. Aga butinna ternyata memang jam 4 subuh nasalini bolana. Dek nak kena berjamaah ke kampung. Nasaba magi kupit lalengin apa lepa mak berjamaah boleh jadi kena jadi terapi kantrok na kupi kantrok na apa masih berjamaah angka musalla na kurok. Yang kedua ia roto na megai si selle tau minrengi na terkadang angka to minrengi penuh bensin na nalai
kemudian kosok bensin na lesu denen kana noko-noko denen kana nan makada to nga teles sanyala ni pinrang oto na penuh bensin na temualon na kosok lesu denen ka berarti mega orang parada tapi denen rapi atinna dena rapi atinna sabab dena puriati biaro Ifikri kiriale jakama idi tono cek dek orang parek di tono malah ada ifikri ki orang parangi na sabab angka tu tahu aja dah tololi apa ya anak kena toiro tenya alpar otoku tenya inno potoku dah kebelak ada senau fikri ki nopai berarti kan usuh senero suhut nom ostas doktor to tapi oto 2014 mi otona pamanya suhutna belum tentu jakama model ada suhut tapi atinna dia apa ya fikri ki Fortuner le nabi kriki alpa dan lain sebagainya. Nah, kuni ronda mun romakada iaitu zuhud yang sebenarnya fil qalbi jama-jaman natuati. Maka kesimpulan yang pertama yang kita ambil pada malam ini sebelum bahas nanti ini suhud yang dimampu dan suhud yang tidak dimampu adalah suhud itu di dalam hati. Betuanna yang pertama de malak de ipikiri kierolino de malak de pikiri kilino sehingga engka ki napak kaliali makasiwa pengallahu subhanahu wa ta'ala imma ikan napak kaliali tu buta nasabak malak de natakori sehingga de ni oleh pelampir-lampiri sempajangi ya de ni oleh buka ekorange dan lain sebagainya gara-gara lino ye atau nasi tita sehingga ipas-pas dia mas sempajang tapi ya kongka ki mas sempajang paling takbiratul ihram nabi bawa meringaram ya kotaman al-fatihah angka ni pengal lokulino ini berarti napak kaliari ni lino nasaba angka ki simata pikiri kiwi jamaah rahimakumullah itutup ni nasaba di hadis qudsi narampi pong Allah subhanahu wa ta'ala makkadanna ya bani Adam wahai anak cucu Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab saya telah menciptakan kalian untuk beribadah kepada aku maka jangan kalian bermain-main betul aja jangan bermain-main jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah maculi-culi ki senna tu apa-apa nang kejama dek nan cai pakasiang maculi-culi ki senna khalaqtu kali ibadati fala ta'ab upancaji kau untuk makasyuraria maka jangan kalian bermain-main kemudian wa qasamtu laka rizqak pura ubagianna tu menadalekmu fala tat'ab maka ajak lalu mutakurusan alimu betuanna dalam urusan dalek lino kita harus yakin maka dia Allah Ta'ala kad qasamtu laka rizqaka fala tat'ab ubagianna tu dalekmu maka jangan terlalu metekuri alemu sampai sehingga capuri tenagamu capuri pikiranmu dek gagum pakai fokus untuk makasyuriya fa in radita bima kasamtulak ya ko angka ko purioi ya angke pura ubagiakko maka arahtu qalbak wa badanak maka kujadikan tubuhmu ini relax betul santai-santai wa kalbaka makuto pengen upatenangi hatimu ya kongka kor rida dengan yang telah kubagikan kepadamu wa kunta indi mahmuda kemudian kamu termasuk terpuji di sisiku wa illam tarda tapi kalau kamu tidak rida dengan apa yang telah aku bagikan kepadamu seolah-olah tak puas yang kepuna langit Allah Ta'ala agana sefang Allah Ta'ala izzati wa jalali maka demi kemuliaan dan keagunganku la usallitan alaika dunya akan kukuasakan dunia kepadamu na kuasai kolino mancayatan na kolino tarqadu fiha raqdal wahsyiyati fil barriyah sehingga kamu akan berputar-putar di muka bumi ini seperti berputar-putarnya binatang yang liar yaitu sapingnya biasa ko liana ya siorangi maputra narapi lona matu tuluna lesu sipeng maputra makurom ya kudek mu purioi dalle angke pura ku bagi aku maka kamu akan berputar-putar kamu akan dikuasai oleh dunia kamu akan berputar-putar libok natanaye
pada tolauna berputar-putar na eronda binatang liar. Kemudian walaisa laka minha illa maka santulak pacapurna tu matu dek to gaga mulolongan kecuali ang kami tu puro bagi aku. Wa kunta indi masmuma, dan ini yang paling bahaya, dan kamu di sisiku termasuk orang-orang yang tercela. Coba gane, yang tidak suhud, yang terlalu pusing dengan memikirkan dunia ini sehingga lupa beribadah, termasuk tercela di sisi Allah. Bagaimana kualitas ibadahnya kalau ada bisa berkualitas, kalau di sisi Allah saya termasuk orang-orang yang tercela. Siapakah mereka yang tercela itu? Itu tadi, yang tidak puas dengan yang telah dibagikan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia akan dikuasai oleh lino, kemudian malah dia dipusing putra-putra pada tu putra-putra nairon nak binatang liar. Memohon dapat berkat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rizukana fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah al muwafaqata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.